Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan selamat datang peserta daring Matematika kelas 8 SMP Islam Sunan Bejagong. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran daring di semester yang kedua ini, marilah kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di semester yang kedua ini kita akan mempelajari sebanyak 5 bab. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang pertama terlebih dahulu, yaitu mengenai teorema Pythagoras. Nah, KD yang akan kita capai ada 2. Yang pertama, menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Sekarang yang pertama terlebih dahulu yaitu menyatakan teorema Pythagoras dengan rumus. Nah, perhatikan sekarang di slide ini terdapat segitiga siku-siku ABC yang siku-siku di B. Ruas garis AB atau sisi AB saya misalkan dengan B, kemudian sisi BC kita misalkan dengan C, kemudian sisi AC kita misalkan dengan A. Maka untuk mencari A kuadrat atau sisi miring sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Kemudian untuk mencari sisi siku-siku B, maka B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat. Dan yang terakhir, mencari sisi siku-siku C, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Supaya lebih paham, kita masuk ke dalam contoh soal. Sebuah segitiga DEF, siku-siku di titik D dengan panjang DE sama dengan 10 cm dan EF 26 cm. Hitunglah panjang DF. Nah, tampak di slide ini kita buat segitiga DEF, kemudian siku-siku di titik D, kemudian kita menuliskan panjang DE 10 cm dan EF 26 cm. Maka untuk mencari DF yaitu sisi siku-siku, DF kuadrat sama dengan EF kuadrat dikurangi DE kuadrat sama dengan 26 kuadrat dikurangi 10 kuadrat. Sama dengan 676 dikurangi 100. Maka panjang DF sama dengan akar dari 576, sama dengan 24. Jadi panjang DF adalah 24 cm. Berikutnya adalah kebalikan teorema Pythagoras. Jika diketahui segitiga ABC dengan A, B, dan C, sisi-sisi di hadapan sudut A, sudut B, dan sudut C, maka berlaku kebalikan teorema Pythagoras sebagai berikut. Yang pertama, jika A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku di A. Yang kedua, jika B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku di B. Kemudian yang ketiga, jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku di C. Selanjutnya, menentukan jenis segitiga. Diketahui segitiga ABC mempunyai panjang sisi A, B, dan C, dengan A merupakan sisi terpanjang, maka berlaku ketentuan sebagai berikut. Ketentuan yang pertama adalah jika A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, maka segitiga ABC adalah siku-siku. Kemudian yang kedua, jika A kuadrat kurang dari B kuadrat plus C kuadrat, maka segitiga ABC lancip. Dan yang ketiga, jika A kuadrat lebih besar dari B kuadrat plus C kuadrat, maka segitiga ABC tumpul. Berikutnya adalah triple Pythagoras. Triple Pythagoras adalah 3 bilangan asli yang tepat untuk menyatakan ukuran sisi-sisi segitiga siku-siku. Nah, sebagai contoh,
apakah bilangan 5, 12, dan 13 merupakan triple Pythagoras? Maka langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari sisi terpanjangnya. Maka sisi terpanjangnya adalah 13. Berikutnya kita kuadratkan sisi terpanjangnya, yaitu 13 kuadrat sama dengan 169. Kemudian kita kuadratkan kedua sisi, kemudian kita jumlahkan, yaitu 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat, sama dengan 144 ditambah 25, sama dengan 169. Nah, karena 13 kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat, maka bilangan-bilangan 5, 12, dan 13 adalah triple Pythagoras. Berikutnya yaitu menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Nah, dinamakan segitiga siku sama kaki karena kedua kakinya sama panjang. Nah, di slide ini sudah ada segitiga ABC yang siku-siku di B. Kemudian sudut A dan sudut C-nya sama besar yaitu 45 derajat. Maka untuk mencari AC atau hipotenusa atau sisi miringnya sama dengan akar dari AB kuadrat plus BC kuadrat. Sama dengan akar dari A kuadrat plus A kuadrat. Sama dengan akar dari 2A kuadrat. Sama dengan A akar 2 cm. Nah, dengan demikian perbandingan ketiga sisi segitiga siku-siku sama kaki adalah 1 banding 1 banding akar 2. Berikutnya adalah menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, perhatikan di slide ini ada segitiga, kemudian siku-siku besarnya adalah 90 derajat, kemudian di sudut atasnya besarnya 30 derajat, dan di sudut bawah 60 derajat. Jadi, perbandingan segitiga istimewa dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat adalah alas dibanding tinggi dibanding sisi miring sama dengan 1 dibanding akar 3 dibanding 2. Supaya lebih paham, kita masuk ke dalam contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Di slide ini terdapat segitiga ABC yang siku-siku di sudut A. Jika besar sudut ABC sama dengan 30 derajat dan panjang BC adalah 12 cm, hitunglah A panjang AC, B panjang AB. Maka, karena di sini adalah sudut A-nya 90 derajat, maka sudut B-nya adalah 30 derajat sesuai yang diketahui, kemudian sudut C berarti 60 derajat. Maka nanti berlaku sudut istimewa untuk segitiga dengan sudut 60 derajat, 30 derajat, dan 90 derajat. Maka yang perlu kalian ingat adalah perbandingannya yaitu 1 dibanding akar 3 dibanding 2. Maka AC dibanding BC sama dengan 1 dibanding 2. 1 kita peroleh dari sisi terpendek untuk yang siku-siku, kemudian BC adalah hipotenusa atau sisi miring. Maka AC sama dengan setengah kali BC, sama dengan setengah kali 12, sama dengan 6. Berikutnya yang B, kita harus mencari panjang AB. Maka kita buat perbandingan AC dibanding AB sama dengan 1 dibanding akar 3. 1 kita peroleh dari AC, karena AC merupakan sisi siku-siku yang terpendek. Kemudian AB diperoleh akar 3 karena AB adalah sisi siku-siku yang terpanjang. Maka AB sama dengan akar 3 kali AC, sama dengan akar 3 kali 6, sama dengan 6 akar 3. Contoh yang berikutnya, diketahui panjang PH sama dengan PR. VR sama dengan 10 cm dan sudut PHR 45 derajat. Maka tentukan panjang PR. Nah, kita buat segitiganya terlebih dahulu, yaitu segitiga PHR yang siku-siku di P.
Kemudian sudut R dan sudut H besarnya sama, yaitu 45 derajat. Maka kita buat perbandingan HR dibanding PR sama dengan akar 2 dibanding 1. Nah, masih ingat ya, HR itu akar 2 karena hipotenusa atau sisi miring. Sedangkan PR hasilnya 1 karena baik PR maupun BH sama-sama panjang. Karena ini adalah segitiga siku-siku sama kaki. Maka kita peroleh perbandingan 10 per PR sama dengan akar 2 per 1. Setelah itu kita kalikan silang menjadi akar 2 kali PR sama dengan 10 kali 1. Sama dengan PR sama dengan 10 per akar 2. Nah, karena PR tadi hasilnya adalah 10 per akar 2, maka kita harus mengalihkan baik pembilang maupun penyebutnya dengan akar 2. Sehingga PR sama dengan 10 per akar 2 kali akar 2 per akar 2. Sama dengan 10 akar 2 per 2. Sama dengan 5 akar 2. Jadi panjang PR sama dengan 5 akar 2 cm. Nah, setelah penyampaian materi tadi dan untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian, maka ada latihan soal. Di sini ada 2 soal. Yang pertama, manakah yang termasuk triple Pythagoras? A. 9, 12, dan 15. B. 9, 15, dan 20. C. 5, 12, dan 13. Kemudian yang nomor 2, panjang sisi miring suatu segitiga 25 cm. Jika panjang salah satu sisi siku-sikunya adalah 15 cm, maka hitunglah panjang sisi siku-siku yang lain. Nah, 2 soal ini silahkan kalian kerjakan di buku tulis ya. Selamat mengerjakan. Tidak terasa pembelajaran daring kali ini telah selesai. Semoga dengan penyampaian materi tadi bisa menambah wawasan kalian. Dan jika ada pertanyaan, silakan kalian ajukan pada saat tatap muka. Terima kasih atas partisipasi kalian. Sampai jumpa pada daring yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.